Sebentar, Bang Alberto sebentar. Setelah yang Raisen dulu ya, Bang Alberto satu lagi. Silakan, Pak Roy, silakan. Silakan Pak Roy. Pak Roy, open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, siapa yang sekarang nih? Sorry. Silakan Pak Roy dulu, Pak Roy silakan. Oke. Makasih. Ini Pak tadi moderator. membicarakan tentang apa itu dayohnya Nabi Ibrahim, betul? Oh, Bang Anu Kak, Agrohim JFK. Sebentar, Bang, iya betul sebentar. Pak Rohim, belum waktu Pak Rohim, ikutin moderator Pak Rohim, punten. Oke, monggo. Kita ke Pak Roy dulu. Silakan Pak Roy. Oke. Sekalipun terlambat datang, tapi sedikit tadi saya simak dengan artinya the real of God kan gitu kan. Jadi Tuhan yang sebenarnya kan, itulah kurang lebih topiknya ya Pak. Iya, dilihat. Jadi memang gini Pak, kita kembali kepada awal mula penciptaan dulu ya, artinya begini. Mengapa kita bertanya sekarang, baik saudaraku dari Muslim atau juga saudara dari umat Tuhan lah katakan, atau umat manusia. Siapakah sebenarnya Tuhan yang sebenarnya? Kan kurang lebih seperti itulah mungkin ya, dalam pemahaman saya dulu. Begini Pak, kalau kita lari ke sejarah mula-mula, baik sejarah para dewa, sejarah para penyembah-penyembah, karena memang dalam penciptaan iman kami itu Pak, bahwa manusia itu diciptakan memiliki kodrati sosio atau sosial yang mencari jati diri, namun melihat dirinya, siapakah saya ini? Kan gitu Pak, itu pola pikirnya, dasar pemikirannya. Sehingga nenek moyang kita, ya mulai dari Ibrahim atau Abraham, kan itu mula-mula Pak kita mengenal ketuhanan yang tercatat. Kalau kita bicara lagi soal penyembahan-penyembahan zaman dulu, ya mungkin Babilonia pasti terkenal semua ya. Babilonia itu kan kota 1000 histori lah orang bilang itu. Sehingga orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih daripada rata-rata mencari sesuatu, bahkan menerima sesuatu atau yang disebut wahyu. Tentunya kan dari yang pencari atau the seeking of my life lah ya, itu memang sulit disangkal bahwa kehidupan itu memang selalu pasti siapapun dia, apa itu penyembah dewa atau penyembah apa yang zaman itu konon ya, hanya dimulai dari Abraham yang melukiskan bahwa Tuhan itu memang ada dan tuntunan dia itu nyata di dalam pengiringan dia berangkat dari kota Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Di dalam sejarah Islam pun mungkin kurang lebih ada itu. Artinya perintah yang disampaikan Sang Pencipta itu kepada Abraham atau waktu itu Abram ya, Abraham menjadi Abraham, dituntun memang nyata dia bisa berbicara kepada Sang Pencipta yang saat itu disebut ya Sang Pencipta masih Pak, ya engkaulah my God atau zaman bahasa Inggris. Jadi kami orang Kristen beriman kepada yang sesungguhnya atas kejadian-kejadian yang dialami para orang tua kita lah katakannya, atau nenek moyang kita. Ini disebut ada, sekarang kita tahu nabi-nabi ya, zaman dulu kan belum ada istilah nabi-nabi. Nah, setelah ada Abraham, ada muncul nabi-nabi yang nama-namanya disebut dalam satu peristiwa-peristiwa dicatat. Kebetulan bagi kami orang Kristen, banyak peristiwa itu dicatat oleh Musa, Pak. Ya, yang mencatat banyak dari peristiwa Abraham, penciptaan semua itu dituliskan semua. Nah, beriring daripada akal logika kita yang sehat, sehingga meyakini bahwa Tuhan yang disembah Abraham lah saat itu betul-betul Tuhan yang sebenarnya.
Siapakah dia? Zaman itu mungkin ya baik kawan-kawan Muslim sudah tahu bahwa YHW atau aku adalah aku, katanya ketika dia menampakkan diri kepada Abraham juga, kepada Musa juga. Tapi adakah nama asli saat itu? Semua menjadi, kita sekarang itu membaca daripada para kitab yang ditulis para nabi. Nah, jadi kalau menurut saya Pak, memang pemahaman kita kan gini, mungkin sama kita gini. Iman adalah percaya akan segala sesuatu, ya kan? Baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Itu mungkin kurang lebih kalau mungkin kawan-kawan di room ini percaya itu, menurut saya sih kita bicara dulu general loh ya, belum suatu tokoh dulu. Jadi itulah pengertian iman menurut kami juga. Dan kawan saya pun ada yang di sini ya guru agama lah ya. Saya tanya begitu, betul itu Pak Roy. Iman itu memang percaya akan segala sesuatu yang kita percayai, yang kelihatan atau tidak kelihatan. Nah, apakah dia pemahaman dia karena dia belajar dari segi pengajaran, saya nggak tahu. Nah, kalau nanti saya salah, mungkin mohon dikoreksi nih, yang lebih senior. Nah, disitulah mungkin ya. Nah, bicara soal apa yang disebut agama. Dari zaman mula-mula kita tahu ya, sepakat bahwa Oke, Pak Roy, 3 menit lagi kita waktunya. Pak Roy, silakan. Oke, bahwa agama saat itu agama Samawi, ya, agama Samawi itu yang kita kenal sekarang Israel atau Yahudi, Kristen dan Islam, kan 3 ini menurut yang saya tahu. Ya. Nah, disitulah memang kita perbedaannya Pak. Ada Unitarian, Trinitarian. Nah, semua itu tak monoteisme Pak. Semua itu, ya, Unitarian kan itu tauhid, itu kan yang mungkin kawan-kawan dari Muslim juga sekarang disebut. Nah, itu yang mungkin saya bisa sedikit sampaikan. Tetapi selalu ada ucapan syukur. Ucapan syukur itu terima kasih, alhamdulillah, kurang lebih sama. Nah, itu pribadi kita. Kenapa? Berarti kita mengakui adanya Sang Pencipta yang memberikan kita hidup, roh kehidupan kita. Itu Pak Moderator dan kawan-kawan saudaraku yang ada di room ini. Makasih, sementara bisa nanti kita lanjut. Oke, terima kasih Pak Roy, karena Pak Roy ini juga dari Trinitas Pak ya, sudah salah ya? Ya. Nah, Pak Roy juga nanti ini bersedia untuk jadi narasumber di sesi kedua. Kita sudah kedatangan banyak, alhamdulillah ini teman-teman dari Kristen ini, ada beberapa yang Trinitas yang siap untuk menjadi narasumber berikutnya. Ada juga dari Triteos ini Pak Bang Alberto, si labil beragama. Kita berikan kesempatan Bang Alberto dulu sebelum masuk ke sesi kedua. Apa yang mau disampaikan Bang Alberto? Silakan. Si labil beragama. Dan sekarang saya mau merespon terhadap Tristan. Bang Tristan kayaknya, tapi Bang Tristan jangan kabur, Bang Tristan, silakan. Silakan Bang Alberto sebelum masuk sesi berikutnya. Perbaiki mic-nya dulu Bang Alberto. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya Alberto. Perbaiki mic-nya. Kenapa nggak pas sama saya tadi, Berto kamu, hah? sabar Pak. Biar dulu Bang Tristan, dia perasaan sama mau bantah saya dia. Boleh nggak? Ya, Nggak, itu nggak ada suaranya. Alberto nggak keluar tuh suaranya. Alberto, tolong perbaiki mic-nya. Tes. Ya. Oke, tes. Silakan. Nah. Lagi suara. Nah, kayak gini. Awalnya kayak gini. Mantap mic-nya ini. Ya itu kata Tristan kan, apa Tuhan tidak muat dengan langit. Beda itu beda pribadi ya. Bapa bukan Yesus bukan roh. Tetapi dalam satu hakikat lagi itu harus dipahami itu. Mengapa orang anggap itu kontradiksi? Dan apalagi dalam Trinitas itu mereka percaya Tuhan itu satu. Dan apalagi mengapa dan apalagi kalau kekuasaan Tuhan dalam pemerintahan yang kekal, memang dalam Keluaran pasal 17 ayat 15 itu memang Tuhan memerintah kekal dengan selama-lamanya. Dalam Wahyu 11 ayat 15 itu pemerintah yang dengan kekal itu tidak hanya Tuhan aja,
juga dia yang diurapinya. Juga dia yang diurapinya. Kekuasaan dia yang diurapinya dalam pemerintahan yang kekal. Dan apalagi kalau tentang masalah melihat Tuhan, ada ayatnya, jangan salah berlaku Pak Tristan. Para siapa yang melihat aku, ia melihat dia. Nah, di situ yang saya dapatkan, di situ yang saya counter. Nah, dan dari situ mengapa Pak Tristan selalu gagal paham tentang masalah Tuhan turun, masalah melihat Tuhan. Oke, Bang Alberto, saya rasa Bang Tristan sudah menangkap ini. Silakan Bang Tristan. Nah itu. Allah itu ahad, ya, kul wallahu ahad. Ahadnya Allah, tunggalnya Allah, maha tunggalnya Allah. Dia Allahus Samad, tidak bergantung kepada sesuatu apapun. Dialah tempat bergantung. Sehingga dikatakan di Al-Baqarah 255 kursi Hayyul Qayyum, maha berdiri sendiri tanpa tempat. Dialah yang menciptakan tempat. Allah sudah ada sebelum tempat ada. Begitu hebatnya Allah menggenggam bumi dan seluruhnya. Dan dia menggulung langit dengan tangan kanannya di Al-Zumar ayat 67. Kemudian lam yalid walam yulad. Dia itu tidak beranak dan tidak diperanakan, maka wajar yang disebut maha tunggal, unik nih. Dia ada bukan dari ketiadaan. Adanya dia itu bukan dari ketiadaan dan tidak, maha tiada berawal. Manusia ini berawal dari tiada menjadi ada. Dan Allah ini unik. Adanya Allah ini tidak diciptakan, tidak diperanakan, dan tidak pula punya anak. Maka ia maha tunggal. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tiada yang setara dengannya. Kalau Pak Alberto mengatakan, barang siapa yang melihat aku maka ia akan melihat Bapa di Yohanes 14. Sebenarnya maksud Yesus itu barang siapa melihat aku bermukjizat maka ia telah melihat kuasanya Bapa. Dalam mukjizat itu ya Yesus itu sebenarnya bukan dia yang menciptakan. Lihat di Kisah Para Rasul 22 ayat 2. Dengar wahai Israel, inilah Yesus of Nazareth yang melakukan kekuatan-kekuatan serta mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Jesus. Ingat, perantaraan Jesus. Jadi di sini barang siapa melihatku bermukjizat gitu. Sama seperti di Yohanes 1 ayat 8. Anak yang menyatakannya. Menyatakan di situ kalau Alberto kan paham leksikon. Itu bukan menyatakan diri, tapi mengisahkan. Anaklah yang mengisahkan Bapak. Gitu. Menceritakan, menyampaikan. Bapak itu apa seperti apa. Gitu. Bapak itu memang tidak bisa dilihat rupanya. Suaranya pun tidak akan pernah kamu dengar. Artinya di sini mengatakan itu titisan Tuhan, titisan apa sekalipun, dia nggak pantas disembah karena dia bukan yang suaranya nggak bisa didengar dan rupanya nggak bisa dilihat. Saksinya banyak kok Yesus bisa dilihat. Oke, betul. Oke, terima kasih. Kenapa Tuhan itu Maha Tunggal? Oke, terima kasih Bang Tristan. Mudah-mudahan Beto sudah bisa menangkap kenapa di Tuhan Maha Tunggal. Oke, ini kita karena di sini banyak yang ingin berpartisipasi sebagai narasumber. Sabar Bang Beto, sabar. Nanti di sesi berikutnya ada Pak Dani. Pak Dani, selamat malam Pak Dani. Pak Dani, buka mic-nya Pak Dani. Kayaknya Pak Dani masih jauh dari perangkat. Tadi beliau sudah hadir untuk siap sebagai narasumber berikutnya. Oke, silakan mungkin Pak Alberto apa yang mau ditanyakan ke Pak Tristan sambil menunggu Pak Dani. Itu kalau Pak Tristan menyebut suaranya tidak pernah didengar, padahal dalam Perjanjian Lama Ulangan pasal 28 ayat 2 dengar suara Tuhan loh. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, di situ apakah dia berbeda dengan Tuhan yang dimaksud dalam Perjanjian Lama itu? Tuhan yang dimaksud dari Yesus. Bapak suaranya tidak pernah didengar. Tetapi dalam buku Ulangan
Itu banyak ayat membicarakan tentang mendengar suara Tuhan. Ulangan pasal 5 ayat 25. Ulangan pasal 18 ayat 16. Keluaran 20 ayat 17, 18, 19. Nah, itu kalau sekali mendengar suara Tuhan. Apalagi kalau tentang masalah ketunggalan ya. Kalau masalah ketunggalan dalam sebelum dunia ini ada. Saya kantor juga dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa permuliakan aku pada berdiri dengan kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Nah itu pun ada bukan berasal dari ketidakadaan, justru dari keadaan itu juga, karena dia itu firman yang berasal dari Allah, firman yang jadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Seperti buku yang 1. Nah, itu dia. Jangan gagal lagi. Udah belum? Dah. Nah, boleh saya tanggapi Pak Moderator? Silakan moderator. Saya 46 ayat 5, dengan siapa engkau hendak menyamakan aku, membandingkan aku, menyetarakan aku, sehingga kami sama. Sama nggak suara Tuhan dengan suara manusia? Di sini seolah-olah dia maha, tidak ada seperti dia, kan begitu kan di kitab Ulangan. Beto pernah dengar suara ini nggak? Suara trompet yang paling besar, weng. Lebih, dia nggak sama itu, lebih dari weng. Kira-kira suara yang sebesar itu bisa menghancurkan bumi nggak? Bisa, betul. Artinya di sini terjadi kebohongan, kedustaan di perjanjian lama. Maka direvisi oleh Yesus. Suara Tuhan tidak bisa didengar. Konteks itu. Terima kasih, Muda. Oke, terima kasih Bang Tristan. Kita sampai dulu di nanti kita buka sesi berikutnya. Kita berikan kesempatan kepada narasumber muslim atau pihak muslim dan pihak Triteos tadi, Pak Jody. Alberto ini Triteos juga kan sekarang? Alberto masih Triteos. Oh, kembali lagi ke Trinitas. Kemarin dia Triteos, kembali lagi. Oke, katanya muslim. Jadi kita berikan kesempatan dulu satu kali kepada Pak Jody, nanti dari pihak muslim mungkin 2 orang juga untuk melakukan closing statement, tidak masalah karena ini perlu pencerahan. Silakan Pak Jody, 3 menit kita berikan ke Pak Jody dulu untuk closing dulu. Nanti masuk sesi berikutnya lagi narasumber yang lain dan yang lain. Silakan Pak Jody, 3 menit kita berikan. Oke, baik ya. Ya. Saya ingin melanjutkan tadi perbincangan dengan Bro Tristan ya. Jadi memang ketika kita membaca di Alkitab ya, Alkitab itu membuat kita terbelenggu dengan teks-teks yang ada. Gitu. Nah, ketika kita terbelenggu dengan teks-teks yang ada dan memiliki benturan, nah, itu tugas teolog untuk membuat sistem tatanan teologi. Nah, jadi yang pertama itu adalah eksegesis, yang kedua itu adalah kaidah hermeneutik, lalu yang ketiga adalah sistem tatanan teologi. Loh, kenapa sih para teolog itu membuat sistem tatanan teologi? Nah, supaya ketika kalau ada makna-makna yang berbenturan seperti itu, ya, para teolog itu bisa menjelaskannya kepada umat. Begitu. Karena apa? Karena kalau mereka yang tidak puas dengan adanya teks-teks yang memiliki eksegesis benturan itu, ya mereka akan keluar dari kekristenan dan mengikuti kitab lain. Gitu. Nah, jadi memang apa yang disampaikan Bro Tristan itu merupakan suatu pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh seorang teolog. Ya. Seorang teolog harus bisa bereksegesis dengan baik, ya, memberikan kaidah hermeneutik dengan baik, dan sistematika tatanan teologi yang baik. Sehingga apa? Ketika ada tafsir-tafsir yang berbenturan, ya, tetap bisa membuka pikiran orang-orang Kristen itu tentang makna yang tertulis di dalam Alkitab itu. Nah, kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Jody. Jadi karena menyinggung masalah Bang Tristan, kita berikan kesempatan Bang Tristan 3 menit untuk closing juga. Silakan Bang Tristan. Ya, saya nggak panjang lebar. Di kitab ini memang setelah saya baca ya, bukan saya so tahu. Mungkin kepada Pak Roy juga mengatakan tadi,
Tuhan yang benar gitu, yang mana gitu. Benaran Tuhan yang mana sih gitu kan. Saat dialog-dialog ini diadakan kan pengen tahu gitu Tuhan yang benar yang mana. Kalau di Islam ini simpel aja Pak ya. Di Islam itu kita tuh diberi akal, dikaruniakan akal sehingga iman itu tidak tabrakan kepada akal kita ini, yakni Allah beritakan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 21. Jadi Tuhan yang menciptakan yang disembah. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang menciptakanmu. Di Al-Quran silakan baca. Apakah abad ke-7 yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW perantara Jibril, perantara ini adalah hakikatnya dari Allah, An-Nahl 102. Itu apakah benar dengan ilmu pengetahuan hari ini tentang ayat-ayat penciptaan Al-Quran? Ataukah tidak? Satu saja ayat itu salah, maka Al-Quran salah, maka Allah bukan Tuhan. Semudah itu Pak. Nah, kalau sudah benar semua, dialah Tuhan yang sebenarnya. Dia maha pecemburu, sehingga muncullah ajaran tauhid. Begitu. Dia tidak mau ciptaannya ini menduakannya saja, mentigakannya, tidak mau. Karena dia maha pecemburu. Ya seperti itu sih. Jadi nggak perlu panjang lebar di Islam. Tapi kalau di kitab Bapak kan saya deteksi di 1 Korintus 5 supaya iman tidak tergantung kepada akal manusia. Jadi tapi atas kuasa Bapak. Jadi berkuasa itu langsung disebut. Jadi ini menurut saya ini kurang logik. Karena kita harus cek dulu. Yang namakan Tuhan itu adalah pencipta. Ya kalau ciptaan itu pasti bukan Tuhan. Tuhan dia pun pencipta sekaligus ciptaan, di mana maha esanya gitu. Esanya Tuhan itu dia maha menciptakan, bukan diciptakan. Sesimpel itu. Makasih. Oke, terima kasih Bang Tristan closingnya yang mencerahkan. Untuk itu kita berikan kesempatan juga kepada narasumber cadangan tadi, Bang Alif, karena Bang Amir lagi main badminton. Silakan Bang Alif bikin closing statement dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Closing statement boleh share screen nggak? Oh, silakan. Oh ya bisa ya. Kok ditanya boleh atau enggak? Saya ngikutin ini. Nah, ada ayat menarik ya dari diskusi ini, saya coba bawakan aja di surat Al-Mu'minun dari ayat, saya persingkat dari 86 ya, 84. Langsung ke terjemah ya biar lebih singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya? Jika kamu mengetahui, saya quluna lillah. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Gitu kan. Lalu pertanyaan lagi, kul marabus samawati sab'i wa rabbul arsyil adib. Katakanlah siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Ayat berikutnya, katakanlah siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu, dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab milik Allah. Katakanlah kalau demikian maka bagaimana kamu sampai tertipu? Ini kepada umum ya. Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar berdusta. Nah, ini poinnya di 91. Mata khadallahu min waladi wa makana ma'hu min ilahin idza dahaba kullu ilahim bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'di subhanallahi amma yasifun. Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa dalam kurung makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Alimul ghaibi wa syahadah fa ta'ala amma yusyrikun. Dialah Allah yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
cukup terjemah aja ya, nggak perlu dijelaskan lagi. Semoga paham semua maksudnya bahwa tidak ada ya konsep yang lain. Terima kasih dari saya itu aja. Oke, terima kasih Bang Alif. Alhamdulillah sampai juga kita di penghujung diskusi session pertama ini. Saya rasa saya tidak perlu mengambil kesimpulan lagi karena sangat jelas dari legat kita bisa dengar dari beberapa penyampaian dari narasumber kita. Oke, demikian, terima kasih. Boleh sedikit aja Kang Deng. Oh, silakan, terima kasih. Silakan Bang Budak Anggung. Lakukan pencerahan juga. Maaf teman-teman, mungkin saya harus agak menguatkan. Jadi ketahuilah bahwa apapun yang kalian nyatakan bahwa Tuhan itu telah ada, artinya kan sekarang udah nggak ada. Artinya apapun siapapun yang kalian sembah sekarang itu sesuatu yang tidak ada, tidak kalian pegang, tidak kalian sentuh. Apapun itu. Gitu loh. Jadi kalau toh kita bicara konon, kayaknya sangat sayang. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga juga tolong perhatikan, kalau kalian mempersalahkan kami gara-gara Tuhan tidak tersentuh, lah sekarang kalian pun tidak punya Tuhan yang tersentuh. Karena kita bicara konon, dulu pernah begini, dulu pernah begitu. Kan gitu. Kalau kalian mempertajam, akan dengan begitu kami terampuni. Ketahuilah, kalau toh udah terampuni, kenapa itu datang sekian ratus ke belakang ini, atau kira ketika datangnya itu gitu kan, sampai sekarang udah berapa tahun gitu. Apa dan begini, Tuhan mempermainkan kita. Yang menerima Yesus ada akan masuk surga, yang tidak menerima surga sementara berjalan sekian ratus tahun ke belakang ini, atau kita udah beratus-ratus tahun. Katakan 2021 sekarang kan, berarti sekian tahun lah kita hari telah dipermainkan oleh Tuhan. Apa seperti itu Tuhan? Sementara setelah Yesus datang itu, di antara kita tidak ada yang dikurangi oleh Tuhan itu. Siapapun di antara kita hari ini. Apa beda? Ada yang berbeda antara sebelum Yesus atau sudah Yesus turun? Saya kira sama saja. Gitu loh. Kecuali ada sesuatu yang membedakan kita. Sebelum Yesus turun begini akhlak manusia, setelah Yesus turun manusia berubah. Oke boleh itu terjadi. Tapi sekarang sama aja. Sebelum Yesus turun, ya begitulah manusia dikasih free will. Setelah Yesus turun kan dikasih free will. Itu mungkin teman-teman, ini hanya sebatas logika saja. Semoga ini bisa jadi bahan evaluasi atau bahan renungan kita bersama. Makasih kepada yang maaf agak taman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih alhamdulillah penguatan dari Bang Budak Anggung. Betul sekali bahwa kita sama-sama sekarang tidak melihat Tuhan kalau bahasa konon itu ya konon lah. Oke, kembali kepada semua netizen dan pemirsa di YouTube yang insya Allah mencapai jutaan penontonnya dari hari ke hari, yang akan menilai dan insya Allah semuanya bisa menggunakan akal sehatnya. Terima kasih untuk sesi ini, kita tutup dulu, tapi semua partisipan mohon tidak usah kemana-mana karena akan ada sesi yang lebih hangat lagi, yang lebih tajam lagi kayaknya ini. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please like, comment, share, and subscribe.